Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara di hidupnya hari ini, satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini, 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin untuk mengajak saudara merenungkan satu bagian firman Tuhan. Baru saya juga mengerti bahwa Tuhan sebenarnya mau anak-anaknya menyenangkan hati Tuhan. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu, buat kami mengerti. Tolong Roh Kudus supaya kami dijamah hatinya oleh Tuhan, dan kami mengalami lagi kehidupan yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, Kejadian 6 ayat yang ke-5 dan 6. Kejadian 6 ayat 5 dan 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Amin. Saudara pemirsa, ada banyak analisis tentang ayat ini.
Bagaimana Tuhan bisa menyesal begini-begini? Saya ingin menolong kita hari ini untuk sederhana saja. Jadi Tuhan mau saudara pemirsa dan saya dan semua anak-anak Tuhan itu menyenangkan hatinya. Salah satu contoh paling jelas loh sekalian. Kapan di surga ada sorak-sorai dan sukacita? Yaitu ketika ada satu orang berdosa bertobat. Mari kita lihat sebentar. Dari Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15. Ya, kita lihat beberapa ayat ini. Ya. Ayat yang ke-6, Lukas 15 mulai ayat 6. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Terus ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ini dirham yang hilang, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, kemudian terus kita sampai ayat 24. Ayat 24. Ayat 23 mulai 23 sampai 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, kata ayah tadi dari anak yang hilang, anak bungsu yang hilang. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ini sebagai lukisan saja. Baik, mari kita kembali lagi kepada kejadian tadi. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Mari kita lihat. Ketika dilihat Tuhan. Saudara pemirsa, mari kita perhatikan benar-benar hari ini bahwa Tuhan melihat. Itu nomor satu. Tuhan melihat kita itu seperti apa. Ketika dia melihat kita, kecenderungan hatinya, tren hatinya, tren dari etika dan moral kita, tren dari pola dan gaya hidup kita, tren dari tutur kata dan tingkah laku kita, semuanya menuju kepada dosa dan kejahatan. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan sesuatu yang menyedihkan hati saya juga. Di mana kalau orang mau lucu-lucu dan tertawa-tertawa sampai terbahak-bahak, caranya ialah dengan cerita-cerita yang nyerempet porno. Oh, saudara pemirsa, ini tidak boleh dilakukan oleh orang percaya. Karena kami bisa buktikan. Kami bisa tertawa sampai 3,5 jam. Ya, tahun 2015 yang lalu. Tidak ada yang lucu. Tapi Roh Kudus membuat kami tertawa sedemikian rupa. Ya, mengapa? Kami mau melepaskan semua duka cita dan digantikan dengan sukacita. Dan hari ini sangat amat jelas firman Tuhan katakan,
melihat kecenderungan hati manusia yang membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan. Lebih dari sedih, lebih dari duka cita, pilu hatinya. Oh saudara-saudara pemirsa, mari kita hari ini bertekad bulat, dan kita akan sudah dijamin menjadi ciptaan yang baru, kata firman Tuhan. Dari mana? 2 Korintus 5:17. Dan jika demikian, maka kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena kita nyanyi, menyenangkanmu, senangkanmu, bukan. Tetapi dari etika dan mindset kita, etika dan moral kita, pola dan gaya hidup kita, termasuk cara kita berpakaian dan tutur kata serta tingkah laku kita, itu semuanya menyenangkan hati Tuhan. Mana bisalah opa, mana bisa kakek, kita kan masih hidup dalam dunia ini. Oh saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kebenaran ini kepada saudara-saudara sekalian. Kita bisa, kita sanggup, kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Membawa orang kepada pertobatan. Sebelum bawa orang kepada pertobatan, engkau sendiri harus memberi buah-buah pertobatan yang jelas. Sesudah itu bawa orang untuk bertobat, dan ada tempik sorak di surga, ada sukacita besar di surga. Kita mampu membuat Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Berkati kami Tuhan, dan jamah hati kami, ubah hati kami, supaya kami punya kecenderungan membuahkan kebaikan, membuahkan kebenaran, punya sikap hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan melihat kami, Engkau melihat kami dengan tersenyum. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.